Beliau ini sosok yang sangat komprehensif ya dari segi dakwah, terus perjuangan politik, baik keormasan, keulamaan, keumatan, kebangsaan gitu ya. Masuk NU. Ya kelompok ulama Jawa, Nusantara, kemudian juga dia ke tanah Betawi gitu ya, tanah Jakarta, Batavia. Dan termasuk salah satunya adalah Guru Majid. Guru Majid Jadi satunya. ini mengikis pendapat bahwa orang Betawi betah di wilayah. Enggak, Betawi justru ulama Jakartanya udah lebih dahulu berhijrah dia nyari ilmu, menimba ilmu ke Mekah, ke Madinah gitu. Ustadz, saya baca dapat ya di artikel itu, apa benar Ya. Guru Majid ini masih keturunan Pangeran Diponegoro? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di daerah Basmol, Kembangan, Jakarta Barat. Tepatnya di depan Masjid Al-Musyari'in, di mana di sekitar masjid ini ada sebuah makam karomah ya, di tempatnya Syekh Abdul Majid dimakamkan. Beliau adalah ulama besar di tanah Jakarta, khususnya di Betawi ya. Banyak sekali murid-murid beliau yang menjadi ulama besar di Jakarta ya. Penyebarannya kita akan berziarah ke makamnya, nanti setelah itu akan mengulik biografi Syekh Abdul Majid dengan narasumber yang sudah kita dapat di lokasi. Inilah makam Syekh Guru Majid, di mana beliau dimakamkan di tempat ini permintaan beliau, karena ini adalah tempat yang dijadikan permintaan terakhir dari beliau, yaitu di Basmol, tanah yang tinggi, karena digunakan untuk penglihatan hilal untuk daerah Jakarta. Selanjutnya kita akan mengulik, mengupas tuntas tentang biografi dari Syekh Guru Majid. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kumpas tuntas biografi Syekh Guru Majid, Syekh Guru Abdul Majid Pekojan. Di depan saya sudah ada Ustadz Nasrullah Haji Nurdin SSLC M.Hum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah wilayah atau tempat makom orang-orang berziarah di Syekh Guru Abdul Majid, di mana beliau adalah ulama besar, ya, guru, makanya dibilang Syekh. Ternyata beliau ini juga belajar mengajinya di Arab Saudi, ya, di Mekah sana. Bahkan levelnya itu mengajinya dari tahun yang kita dapat itu ternyata berbarengan dengan Syekh Hashim Asy'ari. Di depan saya sudah ada Ustadz Nasrullah yang akan menjelaskan. Beliau juga pengurus di MUI Jakarta Barat. Beliau juga penulis buku nasional. Udah banyak buku-buku yang dikarangnya, yang dibuatnya, khususnya tentang ulama Betawi, ya, Guru Abdul Majid. Ustadz, tolong diceritakan tentang biografi dari Syekh Abdul Majid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Ustadz Junaid. Saya mau disclaimer dulu terkait riset Guru Majid ini, karena di satu sisi bukan ahli warisnya langsung, gitu ya. Teman kita memang muhibbin ulama, gitu ya. Pernah santri di sini, Santri, ya, alumni santri di juga, sini, alumni Basmol. ya, di Basmol. Ya, kalau dihitung-hitung ada 10 tahunan lah kalau 10 sampai tahun, alumni, ya. gitu ya. Sampai sekarang tetap ngaji gitu, Ya. Mazil Taliban, tetap santri. Jadi waktu itu memang kita tuh lama ya nggak punya referensi secara teks yang kuat, otoritatif terkait Guru Majid. Gayung bersambut, kiai-kiai di Basmol ini ya melihat kita punya potensi riset dan peneliti gitu, bisa nulis lah. Akhirnya kita dipanggil, minta tolong untuk menulis tentang Guru Majid gitu, biar nanti nggak ada. Memang dasarnya ada yang minta dari Betul, kiai-kiai betul, di sini betul. tentang Syekh Guru Majid itu Betul, siapa, betul, gitu ya. betul. Ustadz, Guru Majid ini bukan orang Basmol. Pasti. Dia itu dari Pekojan sana, Tambora. Tambora. Bisa diceritakan perjalanan beliau, tahu-tahu bisa dimakamkan di daerah Basmol ini. Jadi memang kecintaan beliau ya terhadap ilmu, terhadap generasi penerus, yang kemudian bagaimana karya-karya beliau ini, karya sosial, karya agama itu bisa diteruskan ya oleh para murid-muridnya. Jadi kecintaan beliau terhadap ilmu, ya, disiplin ilmu keislaman itu luar biasa. Jadi karena asli Pekojan, ya, di sana kan kampung Arab ya, Kampung Arab. Kampung Tambora, di Tambora, Tambora, ya, Jakarta Barat, ya. Jadi kepengen itu eksis lah istilahnya gitu ya kalau bahasa sekarang itu ya. Bagaimana warisan intelektual beliau terus jalan, dan memang ini salah satu karomahnya beliau juga sepertinya ya. Dalam beberapa literatur yang saya baca, keinginan wasiat untuk dimakamkan di Basmol, di Pesalo Basmol ini. Karena saat itu memang wilayah ini yang cukup tinggi ya. Tanahnya tinggi ya, dari, tanahnya tinggi. Betul. Jadi untuk melihat hilal dulu dijadikan patokan ya, Patokan. oleh Guru Majid. Guru Majid. Guru Majid. Saat itu memang dataran Pesalo ya, dulu kan Pesalo ya. Pesalo namanya ya. Basmol itu ya. Batavia ini kan kecil dulu. Ya. Iya, maksudnya takut juga mungkin kena gusur segala macam gitu ya. Dan dilihat-lihat Basmol ini
representatif untuk ngeker bulan, Ru'yatul Hilal saat itu. Jadi memang Guru Majid dari Pekojan pernah ke Basmol untuk Iya. ngelihat hilal bulan Iya, ya. betul. Makanya dia minta dikuburin kalau meninggal di sini gitu. Iya, Apa itu wasiat, benar nggak itu? Berdasarkan wasiatnya. Ada wasiatnya. Tertulis salah satunya kepada Allahyarham Ki Haji Abdul Ghani, Guru Dul. Jadi Dan Ki dititip Mas'ud. ke muridnya Iya. Kiai Abdul Ghani. Nanti beliau dimakamkan di Iya. Pasmol atau di Basmol ini. Basmol. Itu yang melatar belakangnya. Iya, betul. Nah, Guru Majid ini waktu zaman Belanda ya, belajar ke Arab, pulang ke Indonesia. Iya. Apakah ada perjuangan? Apakah ada perlawanan sama Belanda atau hanya mengaji, berdakwah, menyebarkan agama Islam? Iya, beliau ini sosok yang sangat komprehensif ya dari segi dakwah, terus perjuangan politik, baik keormasan, keulamaan, keumatan, kebangsaan gitu ya. Masuk NU. Oh iya, masuk NU karena Masyumi. ketemu sama Hasyim Iya, Asy'ari ya. Iya. Di satu sisi memang saat itu kan zaman perang, pergerakan. Ya, pergerakan. Iya, ya. pergerakan. Jadi istilahnya ya dulu silat, sholat, yang ngaji itu udah jadi mainan, bukan jadi jadi cerminan, jadi perekat gitu, melekat di tanah Betawi, tanah Jakarta ya. Jadi berjuang melawan Jepang, Belanda gitu ya. Beliau 10 tahun pertama ke Mekah ya, ngaji dengan Syekh Said Al-Yamani. Syekh Said Al-Yamani. Al-Yamani di Mekah ya? Di Mekah. Gurunya berarti Syekh Said Al-Yamani. Iya. Terus Syekh Mukhtar At-Torid. Mukhtar At-Torid. At-Torid. Iya. Dia di Mekah juga. Ulama Falak. Ulama Iya. Ulama Falak. Asal Bogor. Ada di Mekah saat itu. Iya. Mukim. Oke. Guru Majid berguru kepada beliau. Oh. Gitu. Makanya Ketiga ada Syekh Bajunet Al-Hadrami. Bajunet Al-Hadrami juga. Al-Hadrami. Ya, Kurang Yaman. lebih 3. Oh. Iya, jadi Al-Hadrami dari Hadramaut, Tarim, Yaman. ya. Ya. Jadi menurut referensi yang saya baca dan itu kuat, minimal 3 itu. Dan beliau itu mencetak, mengorbitkan banyak ulama-ulama lainnya. Ulama-ulama di tanah Betawi ya. Tanah Betawi, Iya, tanah pernah Batavia. saya tahu di antaranya Guru Najihun. Betul, Guru Kosambi. Najihun itu dekat rumah saya kebetulan Iya, di iya. daerah Cengkareng. Iya. Ya. Betul ya? Iya, benar. Guru Najihun. Benar. Siapa lagi ya? Allahyarham Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi. Kiai Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi yang bikin Betul. pondok pesantren Anida. Iya, Masya Anida Allah. Al-Islami. Kemudian Ada- di Jakarta ini Kiai Haji Muhammad Syafi Hazami. Kiai Safi Hajami yang ada di Gandaria. Gandaria. Kebanyakan Jaksel. Ada Iya. pesantrennya siapa? Lupa. Al-Asyiratus Syafi'iyah. Nah, Betul. terus? Mahat Ali juga ada. Berarti banyak ya? Banyak banget. Kiai Hitungan saya riset waktu itu ada sekitar 32. 30 kurang lebih. guru, Iya. maksudnya yang jadi guru yang gitu ya, tersebar. di Jakarta, Provinsi DKI, di Tangsel sama Tangerang dan Oh, Bekasi. berarti nyebar ya? Betul. Bekasi, Tangerang. Semuanya. Jadi memang Guru Majid ini guru yang maha guru ya. Betul, Syekhul Masyayikh. Gurunya para guru ulama di Jakarta. Di Jakarta, di tanah Batavia Betawi. saat itu. Ya, Bisa di Betawi, dikatakan betul. sebagai paku Betul, Jakarta. pakunya Jakarta ya. Iya, dan dikenal dengan the sixth teacher. Apa tuh? Maha guru nomor dari sekian 6 itu yang terkenal, Guru Majid, Guru Mansur, Guru Marzuki. Guru Mahmud Romli, terus Guru Mugni. Oh, Guru Mugni. Guru Mugni Kuningan. Kuningan. Iya. Nah, ini Ustadz, saya dapat fotonya Syekh Abdul Majid nih. Iya, iya. Nah, ini fotonya Syekh Abdul Majid Beserta surat wasiatnya. Jadi, nah, ini foto yang terakhir ini Iya. pakai peci hitam, pecinya Betawi. Ustadz bisa ceritain Ya. lagi, beliau ini bikin ngarang buku falak ya? Betul. Apa tuh namanya, Ya, kitabnya? beliau ini memang ulama penulis juga. Penulis Penulis juga. juga. Ini salah satu karya dari Guru Majid. Guru Majid. Ya. Ya. Namanya
Takwim An-Nayyiroin. Nama bukunya Takwim An-Nayyiroin. Tahun Jadi, tahun cetakan ya? cetakan 1340. 1340. Itu kalau dikonversi sekitar tahun 1924 Masehi. 1924. Ya. Jadi cetakan yang pertama banget Iya, ini. lama banget ya. Ini saya wawancara waktu itu dengan Profesor Dr. Ki Haji Oman Fatur Rahman, ahli manuskrip, maktutot, filolog. Ya, profesor tapi ahli manuskrip ulama Nusantara. Beliau belum menemukan Guru Majid manuskrip awalnya gitu dalam jaringan katalog ulama Pekojan. Jadi saya banyak wawancara terkait Guru Majid ini dengan ahli sejarah, ahli manuskrip, filolog gitu ya, peneliti-peneliti Kementerian Agama Pusat. Jadi yang saya dapatkan baru ini, dan menurut ahli waris Tuh saya lihat. Ini 1924. ya Kalau sekarang berarti udah hampir 100 tahun. betul Umur 2026. dari buku ini, kitab ini, Masya Allah, rahimahumullah ya. Ustadz bisa ceritain lagi, tadi banyak sekali ulama-ulama yang diajarkan oleh Guru Majid. Ternyata Guru Majid ini guru yang mengajarkan dakwanya itu keliling ya, apa bahasanya itu, Iya, dia itu ekspansi. iya, jadi Ke bukan di daerah-daerah. satu tempat Betul. mengajar, tapi dia pergi ke tempat-tempat Iya. majelis atau apa, Betul, jadi betul. keliling gitu ya. Betul, betul. Dan pernah dia mengajar, berdakwah di satu radio. tempat, namanya itu di daerah Pecenongan, Betul. di dalam sebuah masjid ya. Dan katanya sedang mengajar, Iya. dia dikasih petunjuk. Murid-murid keluar semua dari masjid. Dari serambi masjid. Nah, dari serambi masjid itu, Iya. selang waktu berapa menit itu rubuh masjidnya. Betul, betul. Bener ya itu ya? Iya, betul. Nah, mungkin ada yang lain, Ustadz Iya, bisa ceritakan memang- karomah-karomahnya beliau? Iya, itu salah satu sisi khariqul adah. Oh, iya. Jadi khariqul adah beliau, sisi kewalian beliau yang itu masyhur. Masyhur, Ternyata ya. setelah saya teliti, setelah wawancara dengan ahli waris gitu ya, dengan cucu Ustadz Muhammad Rasidi, ada beberapa keramat-keramat juga kewalian beliau yang jarang terungkap. Oh iya, apa aja tuh Ustadz? Jadi ini saya disclaimer juga ya, bahwa memang saat itu kan zaman Jepang ya, zaman pergolakan, penjajahan, perang, ya pertikaian lah saat itu, ngeri lah pokoknya, mencekam gitu ya. Jadi kalau beliau mau ngajar gitu ya, lewat satu tempat yang lagi ada kisruh ya, berantem gitu, Belanda, Jepang apalagi heboh, lagi sangat mengerikan, pistol apa segala macam ya, tanpa ada kena nggak tajam, terhalangi iya, ya, benda tajam, nggak kena benda tajam, Nggak pistol kena, atau iya, apa. apa, Jadi bisa lewat kenapa? aja ya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Karena dia mau Selamat. ngaji ya, Betul. mau ngajar lah ibaratnya. Ya, tentu dengan pertolongan Allah ya, Iya, dan juga zikir-zikir yang memang beliau Iya, lazimkan. bisa jadi orang kaget kok bisa lewat nih Betul, nih, betul. guru ya. Iya. Padahal di situ ada tentara Jepang ya, Iya. sedang Perang lah. perang sedang Iya. menjaga-jaga Berkecamuk gitu. gitu. Ya. Mungkin ada lagi itu udah Iya, iya. karomahnya ya, ya kewalian dari Kewalian. Guru Majid ya, Khariqul selain adahnya. tadi ketika bisa lewat tanpa gangguan, Iya. apalagi tuh Peluru ya, Peluru. nggak kena Iya. tembak lah ibaratnya. Kena tembak gitu. Ada lagi Iya. apa ya, karomah yang Beliau juga salah satu, saya nulis di buku ini ada 3 ya, 3 kewalian itu yang saya tulis dengan berbagai referensi, wawancara dan riset teks ke ANRI, ke Arsip Iya. Nasional, ke Perpustakaan Nasional. Ya memang firasat beliau jauh ke depan, visioner gitu. Bagaimana tradisi keulamaan ini tetap ada, dan beliau minta dimakamkan dengan wasiat, surat wasiat itu di Basmol, karena mungkin melihat generasi-generasi ke depan itu bisa jadi kena gusuran, kena banjir, eksistensi keulamaan, keumatan ini sedikit bergeser. Gitu. Dengan Basmol yang saat itu Pesalo dataran tinggi gitu ya, jauh misalnya dari kebanjiran, bisa juga ngeker bulan.
Dan Rukyatul Hilal di Basmol ini kan salah satu yang diakui juga oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi representatif, otoritatif gitu. Dan di sini juga berkembang tradisi-tradisi falakiyah ya. Dan di sini juga ada pesantren, ada yayasan tahfiz Quran, ada asrama putra-putri, sanawiyah aliyah gitu ya. Artinya memang beliau ini benar-benar ulama yang ya lurus gitu ya. Yang jernih hatinya gitu ya, tanpa ada embel-embel gitu ya. Maksudnya ya benar-benar ulama yang ya hakiki, moderat, benar-benar istiqomah, ikhlas lah ya. Betul, ikhlas. Nah, Ustadz, saya baca dapat ya di artikel itu, apa benar Ya, Guru Majid ini masih keturunan Pangeran Diponegoro? ya. Ya, ini memang menjadi debatable ya. Oh, masih debatable. Di antara ahli waris juga ada yang mengatakan beliau ini kuat juga dengan jalur Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Tapi ada juga cucu yang mengatakan ke Sunan Gresik gitu. Oh, Sunan Gresik. Iya. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita jangan terlalu jauh masalah nasab gitu ya. Kan itu bagian dari subjektivitas ahli waris. Iya. Jadi kita nggak punya ranah wilayah masuk terlalu jauh. Sebagai peneliti ya kita sampaikan aja ada dua temuan, dua garis ya. Dan waktu itu saya pernah ke Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Ya, yang di meneliti, Jakarta. Ya, Jalan Merdeka Selatan. Ya. Itu memang agak sulit ya menemukan jalur buyutnya beliau ini kan rahmatullah yang orang Jawa gitu ya. Yang kebetulan memang sayembara binatang buas di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama gitu ya. Apa tuh? Ini buyutnya beliau, Guru Majid rahmatullah. Guru Majid punya buyut. Namanya Rahmatullah. Iya. Ya ini ada sayembara ikut. Dia itu mengikuti sayembara di ya daerah Jakarta. Di daerah Jakarta. Iya, Sayembara itu. tentang menaklukkan binatang buas. menaklukkan binatang buas. Ya, dan juara itu berhasil. Dan berhasil juara. Iya. Binatang buasnya? Ya mati gitu. Zaman itu kan hutan ya. Oh, ini banyak Jakarta macan. masih macan Iya, ya. banyak binatang buas. Hutan apalah ya gitu. Biawak apa ular gitu. Zaman hutan ya. serem Jadi lah. juara tuh ya. Juara. Makanya cikal bakalnya ya. Iya, punya ya dulu kan Jakarta ini nggak seperti sekarang, Iya, sekarang 80 ya, tahun masih ini hutan, masih kebun gitu ya. kebun rawa-rawa. Jadi emang dari perjuangan ini kita lihat dari Sikh Teacher ini Guru Majid salah satu yang benar-benar terpancar kewaliannya gitu. Udah ada tanda-tandanya Betul. dari buyutnya ya, dari Iya. kakeknya ya. Iya, iya. Ikhlas, tulus gitu ya. Dan memang menurut risetnya Peter Carey gitu ya. Risetnya? Peter Carey. Peter Carey itu siapa? Yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro. Oh, yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro. Ya, di buku-bukunya memang belum tertulis secara jelas kemana cicit-cicitnya, buyut-buyutnya gitu. Cuman waktu itu saya langsung terjun ke Perpusnas, lihat ada bagannya gitu ya. Tapi aksara Jawa belum saya ngerti banget gitu lah. Gitu. Jadi nanti foto-fotonya mungkin saya bisa Iya, nanti ada foto-foto riset langsung. Ustadz Nasrullah yang Iya. melakukan penelitian ke sumber-sumber perpustakaan primer ya, sumber ya, perpustakaan. mengenai kemana, apakah ada garis ke Iya. Pangeran Diponegoro atau ke Sunan Gresik. Nah, meskipun begitu yang paling kuat memang yang masyhur dalam beberapa tulisan riset itu ke Diponegoro. Oh, ke Diponegoro ya. Ya, bisa saja nanti mungkin hasil penelitiannya bisa dipublikasi. Betul. Nah, Guru Majid ini dia banyak orang kenal itu ahli palak ya. Betul. Ahli palak ya. Makanya Basmol ini, Pesalo ini jadi rujukan ya. Betul. Rujukan terkadang Eker bulan. eker bulannya di sini Iya, itu iya. sejak kapan, dan mungkin Ustadz bisa ceritakan. Iya. Jadi memang awal-awal Rukyatul Hilal di Basmol itu sangat juga terpengaruh dari Mufti Batavia Sayyid Usman ya, Mufti Betawi ya. Yang melihat juga dataran tinggi di Basmol ya saat itu Pesalo gitu ya, sebelah barat Betawi yang tidak pernah mengalami kebanjiran. Sampai hari ini juga tinggi ya, Basmol termasuk yang tinggi gitu ya. Nah,
seluk-beluknya kemudian juga berlanjut kepada Guru Majid, dan beliau memang sama-sama orang Pekojan gitu ya. Guru Majid di Pekojan, Habib Usman Mufti Betawi juga Pekojan. Jadi meneruskan apa yang menjadi tradisi Habib Usman gitu ya, melihat Rukyatul Hilal di arah Pesalo ini ya, di Basmol ini ya. Jadi setelah meninggalnya Guru Usman, Sayyid Usman gitu ya, Guru Majid kemudian melanjutkan setelah pulang dari Mekah gitu ya, sekitar tahun 1917. Jadi Tahun 1917 ya, Masehi. Jadi memang udah lama nih aktivitas ngeker bulan nih Rukyatul Hilal di Basmol, dari zamannya Sayyid Usman abad ke-19, kemudian dilanjutkan oleh Guru Majid sekitar awal-awal abad 20. Ya, Sampai sekarang abad 21. Jadi diteruskan lagi dengan Kiai Mas'ud dan Kiai Abdul Goni ya, yang belajar kepada Guru Majid ya, tentang falak itu. Sampai sekarang terus eksis ya. Jadi banyak juga TV-TV nasional gitu ya yang mau live langsung ke Basmol ini, kira-kira gitu. Jadi Guru Majid pada waktu zaman Belanda sudah mulai melihat hilal untuk menentukan awal Syawal atau awal Ramadan ya. Dan pada zaman penjajahan Jepang ini Guru Majid ini ada perjuangan ya, dia berdakwah melalui radio ya. Betul. Bener ya? Iya. Seperti apa, Ustadz? Temuan saya berdasarkan fakta di lapangan dengan riset-riset yang ada dan juga wawancara dengan cucu Guru Majid Kiai Haji Muhammad Rosyidi, beliau itu pernah diminta ceramah di Radio Nirom. Radio Nirom Ya, namanya. Sekarang Radio RRI. punya Sekarang RRI. radionya punya Belanda saat itu. namanya Nirom. Namanya ya. Nirom. Ya. Ya, sekarang berubah menjadi RRI. Radio Republik Indonesia. Betul. Oh, cikal bakalnya RRI. Radio Republik Indonesia, Radio Nirom. Jadi Iya. udah berdakwah di Radio Nirom saat Betul. itu. Sekitar tahun 1934. Artinya Guru Majid udah jadi referensi ya, Betul. pemerintah Penceramah Belanda, kondang penceramah kondang saat itu ya. Nggak hanya beliau berdagang, tapi juga dakwah Islamiyah. Saat itu udah masuk radio gitu. Udah masuk Sekarang radio. bikin podcast, YouTube gitu. Iya. Udah masyhur lah keulamaannya saat itu di Batavia. Artinya Guru Majid ini sudah dijadikan referensi oleh pemerintah Belanda saat itu. Betul. Ya. Nah, setelah pemerintahan Belanda, kemudian pemerintahan Jepang, apakah ada interaksi antara Guru Majid dengan Soekarno? Betul. Apakah tahu, Ustadz? Jadi berdasarkan saya telusuri gitu ya, wawancara dengan cucunya Guru Majid, Cucunya Iya. Guru Majid, oh Ustaz iya, Haji Muhammad Rosyidi. Muhammad Mursidi ya? Rosyidi. Rosyidi, ya. Kata beliau, Pak Karno itu presiden pertama pernah menawari Guru Majid sebagai Menteri Agama. Guru Majid untuk jadi Menteri Agama Iya, saat itu. Iya. Tapi beliau menolak halus, nggak mau. Guru Majid menolak Iya. untuk jadi Menteri Agama Waduh. saat itu. Fokus buat ya keumatan aja gitu, nggak mau masuk birokrasi. Nggak Oh, mau. jadi ditawarin sama Iya. Soekarno jadi menteri nggak mau Nggak ya? mau. Karena takut Iya. waktunya buat dakwah Dakwah umat. buat umat Iya. nggak ada. Iya. Bukan berarti anti pemerintah. Jadi memang khusus fokus buat umat. Saking istiqomahnya, Betul. tawadunya beliau sampai seorang Presiden Soekarno menawarkan jabatan Iya. menteri ditolak. Iya. Itulah Guru Majid ya. Betul. Pendirian Betul. dan Independensi. independensi beliau, tidak ada intervensi siapapun. Beliau hidupnya untuk berdakwah, Iya. untuk mengajarkan ilmu ya, Khidmah sampai-sampai buat umat. buat Betul. sampai Jabatan strategis jabatan politis. strategis politis di negara Beliau saja pelaksana dia halus. tidak ambil. Diambil. Ustadz Nasrullah sebagai peneliti dan penulis, masyarakat ini perlu ya mendalami dan menjadi pegangan tentang biografi perjuangan perjalanannya Syekh Guru Abdul Majid di mana, Ustadz? Jadi masyarakat ya, pecinta YouTube ini, di channel ini yang sangat saya hormati,
bisa baca lebih lengkap di buku ini tentang pewaris sanad ya. Oh, di situ ada Iya. ada Salah satunya tentang Guru Majid. Guru Majid. Betul. Ini lebih lengkap, berbasis referensi yang mutakhir ya, otoritatif juga. Jadi bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah. Bisa Ya, kalau lihat ini bukunya ya. Bukunya memang diproduksi oleh Sudin Kebudayaan. Sudin Kebudayaan ya dari Jakarta pemerintah DKI Jakarta. Jadi masyarakat bisa nanti membaca ya, tentang sanad Guru Majid di buku ini. Guru Majid ini belajar ilmu di Mekah kurang lebih 20 tahun. Artinya setelah kembali ke Nusantara Indonesia ini pasti Guru Majid ini punya jaringan ulama ya, jaringan ulama Nusantara. Mungkin Ustadz bisa menceritakan saat itu ya, saat pergerakan, karena zamannya pergerakan, ulama-ulama seperti apa Ustadz? Jadi ulama Betawi saat itu ya abad 19, abad 20 memang memiliki jaringan yang sangat luar biasa ya, jaringan internasional bahkan ya, ke Mekah, ke Madinah ya saat itu. Dan memang abad 19-20 itu berbentuk jaringan. Ini seperti yang diungkapkan oleh almarhum Profesor Azra, Al-Juhandi Azra gitu ya, dan di set setelahnya gitu ya, bahwa jaringan Mekah Madinah ini Haramain terutama ya, membentuk Ashabul Jawijin gitu ya. Apa tuh? Ya kelompok ulama-ulama Indonesia Nusantara. Kemudian juga dia ke tanah Betawi gitu ya, tanah Jakarta, Batavia, dan termasuk salah satunya adalah Guru Majid. Guru Majid Jadi, satunya. Ini mengikis pendapat bahwa orang Betawi betah di wilayah. Enggak, Betawi justru ulama Jakartanya udah lebih dahulu berhijrah, dia nyari ilmu, menimba ilmu ke Mekah, ke Madinah gitu ya, membentuk jaringan dengan ulama Nusantara. Ya kan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Yasin Al-Fadani, dan beliau juga berguru dengan Syekh Mukhtar At-Torid ya, ulama Bogor. Kita orang Betawi yang ngaji di Arab juga bergaul dengan ulama dari Jawa, dari mana-mana ya, internasional bahkan ya, nasional. yang memang ya banyak orang seneng sama orang Betawi karena orang Betawi itu Adaptif, gampang bergaul. gampang bergaul, bahkan suka Betul. ngebanyol itu bahasanya ya, yang lawak gitu. Itu makanya Gus Dur tuh seneng sama orang Betawi dulu. Dia suka humoris gitu. Soal Guru Majid, apa ada pesan buat kalangan generasi yang sekarang? Beliau pernah berbuat yang bisa disampaikan ke kita. Silakan Ustadz. Ya. Jadi beliau ini benar-benar khidmah buat ilmu ya. Al-alimu siraju ummatihi fil hidayah wa tabdiliz zalam. Jadi benar-benar menerangi ya umat dari kegelapan ya, menjauhkan daripada kebodohan gitu ya. Benar-benar beliau mengabdi untuk agama, untuk bangsa juga ya, karena memang beliau juga bergerak dari politis gitu ya, pergerakan Ormas, ke NU, ke Masyumi, ke Cosamin ya. Saat ini menjadi gedung Pancasila ya di Jakarta itu, dekat Lapangan Banteng. Beliau juga aktif di Ormas gitu ya, NU, Masyumi tadi, aktif pergerakan politik juga kemerdekaan. Jadi beliau ini hidup di 3 zaman. Jadi benar-benar beliau mengisyaratkan pesan kepada Gen Z, milenial, Gen Alpha ya, the next generation Indonesia ini, jangan hanya bisa ibadah ritual menjadi soleh secara pribadi kayaknya sepertinya. Jadi harus juga melihat kebangsaan, keumatan, wawasan kebangsaan, moderat gitu ya. Jadi harus seimbang saya lihat beliau. Iya, pesannya begitu. Jangan menjadikan agama sebagai barang jualan. Jadi kita yang harus bentuk pribadi kita malah loyal terhadap agama dengan sedekah kita buat agama, berjuang di jalan Allah gitu. Saya lihat seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz, waktu dan informasinya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.